Tegal semula berupa desa kecil yang terletak di tepi muara Kaligung dengan nama Tetegal. Didirikan sekitar tahun 1580. Karena tempat itu dipandang ada harapan baik pada kemudian hari, maka oleh Ki Gede Sebayu diperbesar. Tetegal merupakan bandar, pelabuhan, yang mengeluarkan hasil bumi dari daerah Tegal di mana awal mula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu waktu berdiam di Danawari. Karena daerah yang luas itu umumnya merupakan daerah LADANG, Tegalan, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan TEGAL. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi sesepuhnya dengan pangkat Juru Demang, yang pada waktu itu termasuk daerah Kabupaten Pemalang. Setelah Ki Gede Sebayu meninggal dimakamkan di Danawari dan putranya Ki Ageng Hanggawana ditunjuk sebagai penggantinya. Adapun yang menjadi Bupati Pemalang pada waktu itu adalah Raden Banawa Putra Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir dari Pajang. Raden Banawa adalah putra Joko Tingkir, masih sedarah dengan Brawijaya V. Sedangkan Ki Gede Sebayu juga masih sedarah dengan Brawijaya V. Maka antara Raden Banawa dengan Ki Gede Sebayu masih ada pertalian saudara keturunan Brawijaya V dari Selir. Raden Banawa setelah meninggal dimakamkan di Pegarit, Pemalang. Ki Ageng Hanggawana memerintah Tegal dengan baik walaupun hanya berpangkat Juru Demang. Ladang-ladang diusahakan untuk bisa dialiri dari Sungai Gung agar bisa dijadikan persawahan yang baik. Pengairan yang semula sudah dirintis Ki Gede Sebayu kemudian disempurnakan. Di Selawi dibuatlah bendungan besar dan kuat untuk menampung air dari Sungai Jembangan, Wadas, dan Beliruk. Bendungan itu lokasinya di Kemanglen, bekas pabrik gula. Hasil bumi menjadi berlipat. Pelabuhan Tegal yang ramai pada waktu itu di Muara Kaligung sebelah barat kota Tegal kini bernama Muara Tua, Tegal Sari. Tetapi kemudian pindah ke Muara sebelah timur, pelabuhan sekarang. Bendungan Kemanglen kini sudah hancur sebab waktu Kaligung banjir besar airnya meluap ke Kali Jembangan. Kemudian bergabung ke Kali Wadas masuk ke dalam bendungan itu, bendungan tidak kuat dan jebol. Ki Ageng Hanggawana tidak membangun bendungan itu lagi sebab dikhawatirkan akan membuang tenaga saja. Ki Ageng Hanggawana mempunyai 2 orang anak, yang putra bernama Ki Ageng Hanggawara sedangkan yang putri bernama Nyi Ageng Subalaksana di mana bersuamikan Pangeran Purbaya, putra Pangeran Puger atau Sunan Pakubuwono I. Ki Ageng Hanggawara setelah diangkat menjadi Bupati Tegal bergelar Ki Ageng Hanggawara Secomenggolo, juga bergelar Tumenggung Resonegoro I. Ki Ageng Hanggawana setelah meninggal dimakamkan di Desa Kalisoka. Nyi Ageng Subalaksana makamnya juga di Kalisoka bersama Pangeran Purbaya. Dahulu Kalisoka merupakan pelabuhan besar juga termasuk kota yang sudah maju. Kemudian hancur tinggal sisa-sisanya yang berada di Kali Bebek dan Kaligung Timur. Pada awal abad 17 Tegal sudah pesat kemajuannya. Raja Mataram Sultan Agung Anyukrowati menetapkan Tegal menjadi kabupaten dengan luas wilayah meliputi Brebes. Oleh sebab itu tahun 1610 ditetapkan menjadi kadipaten sedangkan yang menjadi adipati adalah Raden 1613 Sultan Agung Anyukrowati wafat dan diganti oleh Raden Mertopuro. Tetapi Raden Mertopuro hanya 3 bulan menjabat Raja Mataram karena sakit dan digantikan Raden Jatmika yang terkenal dengan Sultan Agung Anyukrokusumo. Tahun 1625 diangkatlah Martoloyo sebagai Bupati Tegal dengan maksud memperkuat daerah pantai utara Laut Jawa dalam menanggulangi kompeni ke daerah Mataram. Sayang tahun 1645 Sultan Agung wafat kemudian digantikan Sultan Amangkurat I. Pada tahun 1674 Mataram mendapat serangan dari Trunojoyo dan tahun 1677 Pleret, sehingga ibu kota Mataram diduduki oleh Trunojoyo. Sultan Amangkurat I meninggalkan Pleret dengan diikuti keluarganya dan para prajuritnya yang setia setelah sampai di Banyumas jatuh sakit. Pangeran Puger dan Raden Mertosono diperintahkan untuk merebut Mataram kembali dari tangan Trunojoyo dan dianugerahkan tombak Kiai Pleret. Sultan Amangkurat I wafat di desa Pasiraman, Aji Barang dan jenazahnya dibawa ke Tegal. Martoloyo menjemput ke Aji Barang untuk kemudian dimakamkan di Tegalarum. Sekarang masuk wilayah desa Pesarean. Adiwerna, tahun 1677. Pangeran Pati Adipati Anom dinobatkan menjadi Sultan Mataram. Penobatan itu bertempat di Tegal yang merupakan kediaman Martoloyo. Pangeran Pati Adipati Anom bergelar Sultan Amangkurat II. Kemudian Sultan Amangkurat II berusaha merebut kembali Mataram dari tangan Trunojoyo. Martoloyo memberikan taktik perang yang sangat baik. Sayang waktu di Jepara Sultan Amangkurat II berselisih pendapat dengan Martoloyo, kemudian Martoloyo kembali ke Tegal. Sultan Amangkurat II memerintahkan Mertopuro Wongsodipo, Bupati Jepara, untuk menangkap Martoloyo.
Mertopuro dan Martoloyo saling mempertahankan pendapat masing-masing sehingga pertarungan tak bisa dihindarkan yang akhirnya keduanya meninggal. Kemudian Martoloyo dianggap sebagai pahlawan Tegal, sedangkan Mertopuro sebagai orang yang patuh pada pimpinan. Mereka wafat tahun 1678. Tahun 1679 Gendowor yang bergelar Tumenggung Sindurejo diangkat sebagai Bupati Tegal. Namun saat perang dengan Belanda, Tumenggung Sindurejo terperosok ke dalam lumpur pasir kemudian tenggelam yang saat ini daerah itu dinamakan Tembok Lungung. Daerah aliran Kaligung dari Lebaksi yang kini bernama Tegal Kubur terus ke utara sampai Tegalandong dan seterusnya sampai Tegalwangi dan Tegal. Tegal pernah menjadi karesidenan meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Sedangkan Bumiayu merupakan perwakilan kabupaten yang diperintah oleh seorang yang berpangkat patih. Karesidenan itu berlangsung hingga tahun 1900. Sejak tanggal 1 Januari 1901 Tegal hanya merupakan kabupaten saja. Dengan kawedanan-kawedanan Tegal, Maribaya, Jatinegara, Adiwerna, Duku Turi, dan Pangkah. Pada tanggal 21 Februari 1906 nama Tegal ditetapkan sebagai pengganti Tetegal. Kemudian diubah lagi menjadi 6 wilayah pembantu bupati, kawedanan yang terdiri dari 18 kecamatan, yaitu Kawedanan Tegal Ket, Sumur Panggang Ket, Kramat Kecen, Surodadi, dan Ket, Warurejo Kawedanan Adiwerna Ket, Duku Turi Ket, Talang Ket, Adiwerna, dan Ket, Tarup Kawedanan Selawi Ket, Selawi dan Ket, Lebaksiu Kawedanan Pangkah Ket, Pangkah Ket, Kedung Banteng Ket, Balapulang Ket, Margasari Ket, Pakerbarang Kawedanan Bumi Jawa Ket, Bumi Jawa dan Ket. Bojong tahun 1945 Maribaya dan Jatinegara merupakan kawedanan, sedangkan Kalibakung, Diung, dan Jejeg merupakan kecamatan. Semua kini telah dihapus sedangkan kecamatan baru sebagai pengganti diantaranya Pakerbarang, Duku Turi, dan Warurejo. Jumlah desa juga banyak yang dirubah sebab desa itu dikosongkan misalnya Belabat, Urayan, Wanayasa, Bamban, Rembang, Genjawar, dan lainnya. Tetapi ada juga desa baru seperti Sidomulyo, Kec, Warurejo, dan Mulyoharjo, Kec, Pakerbarang. Desa Karangmalang merupakan pindahan dari desa Kaliori. Desa Belabat, Desa Worayan, dan Desa Jatimulyo dipindah karena ada Waduk Cacaban. Sebelum tahun 1942 Procot merupakan asisten residen sehingga Selawi menjadi ramai dan akhirnya tahun 1956 Selawi menjadi ibu kota Kabupaten Tegal. Dahulu Tegal mempunyai 7 pabrik gula yaitu Balapulang, Duku Ringin, Kemanglen, Ujung Krusi, Pagongan, Pangkah, dan Kemantran. Kini tinggal pabrik gula Pangkah yang masih berfungsi. Aliran Kaligung yang asli dahulu melalui Kalimati, Adiwerna, Pagongan, Strip Kejambon, Strip Cleret, Muara Tuah, Tegal Sari. Kemudian diubah menjadi KALIMATI, Strip Pagongan, Strip Kejambon, Karandawa Panggung Pelabuhan, dan akhirnya disempurnakan menjadi BANJARAN, Strip DUKUHMALANG, Strip MEJASEM. Ketiwan Laut Jawa Tegal dialiri oleh beberapa sungai diantaranya Kaligung, Kali Elang, Kali Kumisik, Kali Bebek, Kali Wadas, Kali Cacaban, Kali Rambut, Kali Gansa, Kali Gintung, Kali Pagerwangi, dan lainnya. Di Tegal juga terdapat Bukit Kapur bernama Bukti Gua Macan dan Bukit Linggapada. Industri besar di Tegal diantaranya pabrik tekstil yang bernama TEXIN Pindasanan Tegal, De Banjaran dan Selawi, PILKITA Selawi, serta pabrik gula Pangkah. Beberapa masjid kuno yang terkenal diantaranya Perdagangan Dana Raja, Selarangluar, Kalisoka, Surolawen, Pagianten, Balamual, Banjaran, dan Pesarean. Peninggalan Hindu yang ada di Tegal diantaranya Lingga di Desa Muncanglarang, Bumi Jawa, Sawangan, Perdagangan, Wanasari, Sangkanayu, dan Karangjambu. Yoni terdapat di Desa Wanasari, Balapulang Kulon, Gunung Agung, Jatiwangi, Gunung Jati, Batunyana. Arca Mandi di Kalipasir dan Kalisalak tertulis huruf Palawa tertera tahun 568. Arca Gandecia di Begawat, Arca Lumbung di Sumbaga, dan fragmen candi di Bumi Jawa. Umumnya arca-arca tersebut hilang seperti di Selarangluar dan Perdagangan. Beberapa kesenian Tegal diantaranya wayang bolek, wayang kulit, sintren, lais, tari endel, tayu, sudah sangat langka, kuda lumping, rebana, kuntulan, rudat, bran,
dan genting khas Tegal. Objek wisata alam di Tegal diantaranya Pantai Alam Indah, Purwohamba Indah, Waduk Cacaban, dan pemandian air panas Guci.